Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kembali lagi bersama saya Imam Safiuddin, Bapak Imam Safiuddin dengan materi meyakini Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anak-anak, sebelum memulai, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Monggo Ibu Iva. Persiapan. Marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma. Oke, anak-anak, selanjutnya saya absen dulu untuk Ade Iva. Ada, Pak. Ade Dewi. Hadir, Pak. Oh ya, semangat sekali. Iya. Sebelum memasuki pelajaran, ala baiknya kita ice breaking dulu, Ibu. Ice breaking-nya di sini saya akan mengajak sesuai dengan instruksi saya, Bu. Anak-anak ya, silakan nanti misalnya saya kalau menyebutkan warna merah, silakan ambil warna merah. Silakan kalau saya menyebutkan persegi, silakan kalian ambil benda persegi. Ya, paham? Boleh berdiri. Sudah, Bapak, ya. Apa ya? Cari benda bentuknya persegi. Persegi panjang, persegi biasa, Pak. Persegi biasa, nggak apa-apa. Persegi biasa. Ini, Pak. Sudah, Pak, sudah dimulai. Sudah. Ibu Dewi, apa Ibu Dewi? Ini persegi. Oh, ini ya, persegi. Makasih Bu Dewi. Iya. Oke, anak-anak, sebelumnya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, yakni tentang memahami iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian membedakan sifat-sifat Rasul dan membedakan tugas-tugas Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke anak-anak, sebelum pelajaran ada yang tahu sifat-sifat Rasul? Ada yang baik, tahu? sifatnya baik. Sangat mulia. Baik. Ada yang tahu tugas-tugas Rasul? Tugas Rasul menyampaikan wahyu. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari tentang iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum pembahasan ya, marilah kita merenungkan anak-anak, apa jadinya apabila di dunia ini tidak ada seorang teladan, seorang pemimpin. Ya, panutan itu bisa membimbing umatnya untuk beribadah kepada Sang Pencipta dengan cara yang benar. Nah, jika tidak ada bimbingan para rasul, tentu hukum rimba akan berlaku. Siapalah yang kuat yang akan menang dan berkuasa. Banyak manusia yang meningkatkan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diganti dengan menyembah kepada patung-patung.
Nah, di saat itulah kehidupan manusia penuh dengan kesesatan, kebohongan, dan kejahilan khususnya di bidang akidah, ibadah, syariah, muamalah, dan akhlak. Maha suci Allah yang telah mengendaki manusia hidup dalam kesesatan, kebohongan, pertengkaran, dan pertikaian. Dia mengutus para nabi dan rasul untuk menyelamatkan kehidupan manusia dari bencana kehidupan yang sangat fatal. Mereka diberi tugas untuk membimbing umatnya agar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siapakah mereka yang Ya. disebut dengan nabi dan rasul? Ya, anak-anak, di sini pengertian nabi dan rasul. Nabi di sini adalah seorang yang diberi wahyu oleh Allah dengan suatu syariat, namun diperintahkan untuk menyampaikannya, akan tetapi mengamalkannya sendiri tanpa untuk keharusan untuk menyampaikannya. Kemudian Rasul, seorang yang mendapatkan wahyu dari Allah suatu syariat dan ia diperintahkan untuk menyampaikan dan mengamalkannya. Jadi di sini perbedaannya nabi dan rasul. Seorang nabi ialah diberikan wahyu namun tidak diperintahkan untuk menyampaikannya, anak-anak. Akan tetapi mengamalkan untuk diri sendiri. Sedangkan rasul mendapatkan wahyu dari Allah dengan suatu syariat dan ia diperintahkan untuk menyampaikan dan mengamalkannya. Nah, seorang nabi belum tentu seorang rasul. Kalau rasul sudah tentu seorang nabi. Oke. Tugas para rasul. Nah, di sini yang pertama yaitu tugas para rasul yaitu sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar. Bagaimana itu? Yakni mengesahkan Allah dan meluruskan kembali ajaran tauhid yang sesat di kalangan kaumnya. Kemudian yang kedua, sebagai pembawa kabar gembira anak-anak, bahwa hamba-hamba Allah yang taat kelak akan mendapatkan balasan kebahagiaan di surga. Siapa yang taat kepada Allah, menjalankan sholat 5 waktu, menjalankan kewajiban yang diberikan oleh Allah, dia akan diberi kebaikan di surga. Kemudian yang ketiga sebagai pemberi peringatan bahwa manusia yang ingkar, berbuat kejahatan, maksiat, menganiaya akan mendapatkan balasan di neraka. Ingat anak-anak ya, diingat. Iya, Siapa Pak. buat ingkar, berbuat jahat akan dibalas oleh Allah. Allah. Yang keempat, membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak yang mulia. Kemudian sifat-sifat Nabi dan Rasul. Ayo, ada yang tahu sifat-sifat Rasul, Ibu Iva? Baik. Akhlaknya Sidik, mulia. jujur. Baik, jujur. Terus? Baik. Baik. Iya. Oh ya. Patuh Sifat-sifat Terus dapat dipercaya. Iya. Bagus sekali ya. Sifat-sifat Rasul. Yang pertama sidik. Sidik artinya benar. Nabi dan Rasul selalu jujur dalam perkataan dan perbuatan. Beliau dalam menyampaikan beliau itu tidak menambah-nambahi, Bapak Ibu. Misalnya di dalam misalnya anak-anak mendapatkan kabar atau fenomena. Nah, di sini tidak menambah-nambahkan apa isinya itu. Beliau itu selalu jujur dalam perkataannya dan perbuatannya. Kemudian yang kedua amanah, dapat dipercaya. Di sini Nabi dan Rasul selalu menjalankan amanah dan tugas dan penuh tanggung jawab. Ya, misalnya contoh kalau anak-anak dikasih tanggung jawab untuk menjaga barang, entah itu barang yang di kelas, entah itu pensilnya, ya, itu dijaga betul-betul, ya. Kemudian tablek menyampaikan
Nabi dan Rasul menyampaikan wahyu kepada umatnya manusia tanpa menutupi sedikit pun. Ya, Nabi dan Rasul itu tidak menutupi sedikit pun perkataannya dalam menyampaikan. Kemudian fatonah cerdas. Nah, di sini Nabi dan Rasul memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Apa itu? Kecerdasan untuk memahami wahyu dan menyelesaikan permasalahan umatnya. Jadi Nabi dan Rasul itu sangat cerdas sekali anak. Di mana dia itu untuk menyelesaikan permasalahan umatnya. Oke, anak-anak, selanjutnya saya ada 3 pertanyaan. Mengapa Rasul dijadikan idola? Yang kedua, apa saja sifat wajib Rasul? Yang ketiga, apa tugas Rasul? Ayo, ada yang bisa? Ibu Iva? Yang mana Pak? Yang nomor 1 pertanyaannya. Ya, oke. Ya, mengapa Rasul dijadikan idola? Karena akhlak mulianya Bapak. Oh ya, karena pada diri Rasul banyak keteladanan yang baik. Oh ya, bagus. Dewi, apa saja sifat wajib Rasul? Ada sifat wajib Rasul, ada amanah, ada fatonah, ada Ya, sidik, ada tablik. tablet. Sidik itu apa? Apa ya sidik? Sidik Benar. itu benar, ya. Amanah apa amanah? Dapat dipercaya. Tablet. Tablet menyampaikan. Ya, betul sekali, bagus. Fatona. Cerdas. Cerdas, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Yeay. Sore. Oke, sampai di sini anak-anak ya. Sebelumnya saya akan menyimpulkan ya. Jadi iman kepada Nabi dan Rasul, yaitu meyakini bahwasanya mereka adalah utusan Allah yang terus untuk menyampaikan wahyunya kepada umat manusia. Nah, Nabi dan Rasul memiliki sifat mulia, yakni yang pertama siddiq, amanah, tabligh, dan fatona. Nah, sebagai teladan hidup, keimanan ini mengajarkan umat untuk mengikuti ajaran mereka, perbaiki akhlak, dan menjalani kehidupan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum selesai pembelajaran, kita tutup dengan bacaan hamdalah yang dipimpin oleh ketua kelas. Ibu Iva, silakan. Persiapan. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.